Salam jumpa kawan-kawan sekalian. Kali ini mari kita bicara mengenai digital right atau hak digital. Dalam menggunakan internet sehari-hari, kita melakukan berbagai hal. Kita berkomunikasi, kita berinteraksi, kita bertransaksi, kita berkolaborasi, dan lain sebagainya. Dalam melakukan aktivitas tersebut, banyak sekali hal-hal yang erat kaitannya dengan yang dinamakan sebagai digital right atau hak digital. Contohnya, ketika Anda memiliki ide dan Anda menyampaikannya melalui email gitu atau mailing list misalnya. Secara otomatis ide Anda itu melekat di dalamnya hak cipta dari Anda sendiri. Di pihak lain juga misalnya seperti sekarang ini, saya membuat sebuah video cast dan kemudian saya taruh di channel YouTube saya. Di situ juga saya terlindungi dari orang-orang lain yang berniat untuk mengambil karya cipta yang saya berikan melalui video ini. Ya, kecuali saya mengizinkannya. Karena sejalan dengan saya memberikan ide-ide ini, maka karya ciptanya pun melekat di dalamnya. Sebaliknya Anda juga menikmati karya-karya orang lain yang ada di YouTube. Namun banyak yang tidak tahu bahwa tidak semuanya bisa kita download dan kita sebarluaskan. Ya, kalau Anda melihat baik-baik di setiap YouTube itu ada banyak jenis-jenis lisensi. Kalau ada lisensinya Creative Commons misalnya, baru Anda memiliki hak untuk bisa melihatnya. Creative Commons pun macam-macam, bisa melihat, bisa mendownload, bisa mengakses, bisa mendistribusikannya, bisa mengkomersialisasikannya, tergantung dari jenis-jenis hak yang diberikan dalam Creative Commons tersebut dari pencipta karya yang ada. Atau kalau tidak tertulis di situ, artinya apa? Artinya Anda harus meminta izin, memohon izin jika Anda mendownloadnya, menyimpannya, menggunakannya untuk keperluan lain, bahkan menyebar luaskannya. Banyak juga yang tidak tahu misalnya ketika kita menggunakan Google dan mencari gambar melalui Google Image. Tidak semua image yang terlihat atau berhasil Anda temukan dengan menggunakan fasilitas pencarian bisa Anda download dan Anda pergunakan kembali. Sekali lagi harus dilihat dulu lisensinya seperti apa sebagai bentuk dari penghargaan terhadap mereka yang menciptakannya. Ada yang lisensinya sekali lagi Creative Commons atau lisensi terbuka sehingga kita bisa mendownloadnya. Mendownload belum tentu bisa menyebarkannya. Ya, menyebarkannya belum tentu bisa mengkomersialisasikannya. Ya, sekali lagi tergantung dari hak yang diberikan penciptanya kepada kita semua warga digital di internet. Nah, digital right inilah yang berkaitan dengan hak-hak digital seseorang yang harus dilindungi, dihormati oleh sesama warga digital agar internet yang kita rasakan manfaatnya bersama dapat tumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pencipta karya-karya digital dan pengguna karya-karya digital, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, kita harus tahu mengenai hak-hak digital kita dan hak-hak digital orang lain. Karena apa? Saya pernah punya banyak sekali kasus ya terlibat dari banyak sekali permasalahan dari teman-teman saya yang disu oleh pihak-pihak lain di luar negeri karena mereka menggunakan karya-karya digital tanpa pengetahuan apa tuh tanpa izin mereka yang bermuara kepada kasus perdata, tapi ada juga yang sampai ke kasus pidana. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar berhati-hati dalam hal ini. Ya, jangan sampai nanti kita ada komplain ya atau kita ada tuntutan dari pihak lain yang harus diselesaikan secara hukum yang tentu saja selain melelahkan juga membuang banyak energi, sumber daya, terutama sumber daya keuangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, mari kita mulai mempelajari agar kita tahu hak-hak digital kita
dan kita juga tahu hak-hak digital dari orang lain yang harus sama-sama kita hormati. Digital right, hak digital adalah suatu hal yang perlu kita kuasai, kita ketahui, dan kita jalankan. Terima kasih.